Oke, kita masuk ke podcast ya. Podcast selanjutnya kita mau bahas tentang branding, marketing itu kita mau bahas ya. Jadi kita bakal bahas kenapa banyak bisnis itu mati muda. Entah itu brandingnya, modalnya, atau bullshit agency gitu ya. Iya. Jadi kenapa branding penting ya? Jadi mungkin gue udah jelasin di podcast yang sebelumnya. Jadi kalau branding itu kalian bisa naikin harga tuh jauh. Misalnya kalian bisa plus 50% keuntungan gitu ya. Karena kalian branding, nah itu penting. Jadi eh, kalian harus bisa belajar branding karena kalau enggak kalian tuh bakal capek perang harga di marketplace itu capek ya. Marginnya tipis. Kalau misalnya saingan kalian banting harga tuh kalian udah pusing lah. Jadi menurut kita coba kalian belajar mainin branding di Instagram kah, main di TikTok gitu ya. Nah itu kita bisa ajarin pelan-pelan ya. Nanti kedepannya kita mungkin bisa fokusin ke materi branding secara nanti offline juga bakal ada ya. Jadi offline kita bakal ajarin orang yang benar-benar serius untuk branding. Kita ajarin pelan-pelan, nggak kita naikin bisnisnya tanpa tanpa ada ads ya. Jadi no ads kita. Oke, jadi buat kalian semua nih yang masih mikir branding itu cuma sekedar logo plus template Canva, lu salah besar gitu. Nah, jadi branding itu sebenarnya apa sih? Branding itu adalah sesuatu yang bikin orang rela bayar lebih buat produk kalian Yes, gitu. benar. Jadi tanpa branding, setiap kali lo jualan gitu ya, setiap kali lo jualan lo harus bakar duit di iklan. Bener nggak? Kalau misalnya kayak lu nggak punya branding nih, otomatis lu tuh harus bakar iklan biar produk lu tuh nggak mati gitu di antara ribuan seller in the market gitu. Kayak cost marketing lu bakal makin lama makin tinggi kalau lu nggak punya branding gitu, Iya makin nggak dan masuk iya, akal. iya. Dan kayak sebenarnya Seventeen Club kita tuh nggak pernah sama sekali nge-adsin buat Instagram Reels ataupun TikTok, itu kita nggak pernah ads sama sekali gitu. Karena dengan lu ngasih makan ke algoritma, ngasih makan biaya cost iklan ke algoritma, itu bakal semakin susah untuk lu bisa nguasain algoritma secara organik gitu. Kayak kita udah pernah trial juga nih, kayak karena gini nih, kalau lu udah bisa kuasain algoritma, kayak lu udah bisa brandingin positioning lu dengan baik gitu, itu tuh lu nggak perlu bayar iklan lagi, konten-konten lu bakal gampang viral gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih masih mikir kayak lu bisa jualan tanpa branding, nah jadi siap-siap aja deh capek gitu jualan dengan bayar cost iklan yang tinggi terus menerus gitu. Iya, Dan ya mau udah susah sampai sih jualan kapan? di marketplace sekarang. Dan Menurut mau gue sam udah nggak efektif lu jual di marketplace. Jadi menurut gue lu harus bisa naikin branding lu di Instagram atau di TikTok ya. Itu dua dua platform itu ya. Lalu yang marketplace kayak sebutnya ya, pokoknya kayak Shopee, Tokopedia itu cuma buat orang kayak misalnya mempergampang lah, mempermudah untuk order gitu. Jadi kalian brandingnya di TikTok, Instagram, tapi kalau orang mau order dari Shopee gitu loh. Jadi nggak usah lu iklanin di Shopee-nya sih kalau menurut gua. ya pokoknya Iya capek ads-nya gila itu kalau di situ. pokoknya lu pada harus punya branding lu sendiri, karena mau sampai kapan gitu lu jadi budak iklan gitu ya nggak. Iya. Karena saya masih juga nggak pakai ads ya. Kita Kita nggak udah pakai pernah ads. kasih tunjuk malah di story. Nah, ini gua kasih Kayak tunjuk lagi deh. kita udah pernah kasih tunjuk di story kayak dari insight kita itu 0,00% Bro, without coba tuh. ads ya. Ah, tuh kan, kalau misalnya tuh 0,0% from ads. Tuh. Instagram ini udah menurun karena kita udah lumayan jarang upload podcast ya. Udah, thank you. Nah, Gitu. Tapi kalau di TikTok, kita satu clipper aja kemarin ada yang laporan ke kita berapa ya total viewsnya ya. Ada yang 30M, 20M, 16M gitu. Jadi udah pasti di atas 50M views ya kita di TikTok. Nah, jadi gue juga mau kasih tahu nih seberapa kuatnya branding gitu. Iya. Kayak ada nih clipper kita laporan gitu, kayak baru ngeposting seminggu tapi udah dapet berapa puluh ribu followers gitu. Dan videonya tuh viral terus. Kenapa? Itu that's the power of branding gitu. Kayak kalau misalnya orang udah kenal lu, orang itu bakal tonton terus video lu gitu. Kayak
if someone anggap lu udah punya manfaat gitu, udah punya benefit, itu mereka bakal nonton lu terus gitu. That's why lu Iya. harus punya branding lu sendiri gitu. Dan That's orang why bakal percaya mau omongan lo gitu loh. Kenapa itu yang buka-buka kelas kripto harganya kelasnya bisa mahal yang nggak ngotak begitu ya? Karena dia percaya sama orangnya, omongan yang di publiknya tuh dia percaya gitu loh. Jadi mau berapa harga berapapun mereka bayar gitu loh. Nah itu kuatnya branding di situ. Jadi kalian bisa jual jual apa barang dengan harga yang semahal mungkin karena mereka percaya sama lu. Kita bikin jasa impor nih, orang orang rela langsung bayar 100% kita nggak pakai DP. Langsung bayar di muka 100% karena apa? Mereka percaya sama kita gitu. Kita ada di media, percaya sama kita kalau misalnya barang yang nggak nyampe, viralin aja udah gitu kan. Gitu. Jadi branding itu bagus banget gitu loh. Build trust gitu ya, kepercayaan gitu loh ya. nih ya, terus gue pengen bahas juga tentang ini. Ya. Jadi banyak tuh yang kayak nge-DM gue, ngaku nih mau bisnis, tapi alasannya klasik, selalu modal gue nggak ada. Nah, jadi kayak sebenarnya nih, gue pengen nanya gitu, bro itu modal lu emang nggak ada atau lu nya yang males nyari modal gitu? Iya, nyari modal kan gue udah bilang sering kali. Lu coba naikin skill lu di sales gitu loh. Lu jual jadi sales asuransi lah, sales properti lah. Tuh rumah gue banyak di dekat rumah gue ya. Ada banyak rumah lu jualin aja. Gue nggak peduli nggak harus kayak agent siapa lu pada jualin aja gue kasih komisi nanti 70 juta. 70 juta lu silakan tuh. Lu mau bisnis impor serah. Karena ya actually bisnis tuh nggak harus selalu ratusan juta gitu modalnya. Faktanya modal starting 10 juta aja tuh udah cukup buat start kalau lu tahu cara mainnya gitu kan. Karena Seventeen Club pun dulu, or even bisnis gue dulu yang Heart to ID yang jualan jepitan rambut itu modalnya tuh di bawah 10 juta. Yang penting lu tuh punya niat dan uangnya tuh lu rela buat compound terus gitu. Yes, benar. Jadi yang penting kalian tuh bisa bikin modal kalian tuh efisien, itu tuh kalian bakal bisa scale up bisnis kalian pelan-pelan gitu. Yang penting abis untung nih kalian jangan ambil buat diri sendiri aja gitu. Jadi misalnya kalian jualan nih, kalian jualan terus dapatlah 1 juta gitu, terus 1 jutanya langsung kalian tarik buat shopping, buat ngafe cantik. Nah itu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya, karena ya kalian baru untung 1 juta tuh 1 jutanya langsung kalian pakai lagi, bukannya Iya, kalian malah benar. gulung buat scale up bisnis, tapi kalian malah buat keperluan pribadi gitu kan. Iya, kini saya kan kita masih gulung terus ya. Kita buat diri kita mah sedikit banget gitu, sisanya kita gulung. Jadi ya satu kata, stop ngehalu dan stop excuse gitu. Iya. Karena Dan harus mau belajar. yang lu butuhin itu bukan duit gede, tapi strategi yang benar gitu. As long as strategi lu benar buat eksekusi bisnis lu, itu bakal jalan. Trust me, it will works gitu. Yes, benar. Dan menurut gue juga harus mau belajar ya. Jadi gue kasih contoh deh misalnya. Misalnya kita ngomong bisnis apa ya? Bisnis kue lah, bisnis kue. Kenapa Cimehong kalau kalian tahu Cimehong Peak Bakery House tuh, kenapa bisa sukses banget gitu loh? Kenapa bisa gila banget dia sukses? Terus apa lagi? Bittersweet by Najla masih seindustri ya soal kue gitu. Kenapa mereka bisa sukses banget? Tapi kenapa kalian jualan kue nggak bisa sukses mereka gitu loh? Karena pasti ada suatu hal yang kalian nggak tahu dari mereka. Nah, Strateginya tuh kalian nggak sebagus mereka gitu. Cimehong di TikTok joget-joget gitu loh, demi bisa viral gitu loh. Kalian Iya. rela nggak joget-joget kayak dia? tiap hari nyanyi lagu rohani ya Cimehong ya. Ya nggak rohani, cuma kayak nggak rohani terus, tapi kayak ya dia rela lah pokoknya. Udah tua kan, Cimehong udah tua, tapi masih semangat gitu loh. Ada tuh gebrakannya tiap hari lempar-lempar kaleng. Iya, lempar hari kaleng. ini jualan kue Bener. ready stock Bika Ambon gitu ya. Iya, lu juga banting apa kayak lu. Ya makanya ikutin, tapi Iya. banyak tahu yang ikutin strategi Cimehong kayak gitu. Jadi kayak gue pernah lihat tuh sering kayak orang jualan nasi kotak gitu, Iya. dia lempar kotaknya. Tapi Hari menurut ini gua, ready iya. box nasi kotak 50 kotak gitu. Itu Iya, viral kayak iya, gitu iya. gitu. Menurut gua tapi jangan disamain lu lempar kaleng. Lu lempar tapi lempar yang lain lah, jangan lempar kaleng lah. Itu kan udah ciri khas dia. Tapi maksud gua gitu loh. Jadi kalian harus belajar karena lu pasti ada suatu hal yang lu nggak tahu gitu loh dari orang-orang yang sukses ini loh. Kenapa lu jual kue tuh nggak pernah bisa laku gitu loh? Kenapa
lu setiap bulan aja yang pesan kue lu cuma 3 orang, cuma 4 orang gitu. Jadi ada suatu hal yang lu nggak paham gitu dari mereka. Jadi kan harus belajar gitu loh. Formatnya tuh gimana? Gue sih udah tahu ya format mereka tuh gimana, cara mereka bikin konten gitu. Nah itu gue ngajarin juga tuh di Discord ya. Iya, Jadi kemarin format baru kita tuh dia selalu post. sama. Iya, gue post itu. Gue udah ngerti semuanya. Plannya tuh gimana, gue udah paham gamenya mereka gitu. Jadi gue juga bisa baca ya bisnis mana yang bentar lagi bakal mati ya. Kalau kalian tahu tuh bisnis yang donat itu ya, nggak mau sebut Iya, nama. jangan sebut nama. Iya, bisnis donat itu memang bagus, dia udah dapet kan. Kontroversial udah dapet. Tapi kalau misalnya barangnya ini nggak dibenerin gitu loh, masih nggak enak rasa donatnya itu ya. Itu bentar lagi mati. Tapi kalau misalnya lu dapet nih, kontroversial lu dapet atensi nih dari netizen. Tapi kalau misalnya barang lu masih nggak enak, itu orang bakal lupa langsung sekali beli udah. Ya buat Iya, padahal awal kayak udah bagus. Kontroversial viralnya udah dapat, viralnya udah Iya. dapat. Tapi kalau misalnya nih kalian udah dapat viral, tapi kalian bisa perbaiki, kalian bisa twist lagi produk kalian, itu bisa jadi sebuah bisnis yang sustain gitu. Iya, kayak kita gini ngebacot di depan kamera. Tapi kalau impor kita nggak bagus ya ujungnya kita mati juga. Iya. Jadi dalamnya tuh harus bagus. Kalau kalian mau ngebacot di media, dalamnya harus bagus. Nah itu lumayan tuh insight baru ya kan. Next, gue pengen bahas tentang perang harga di Shopee tanpa branding, ya kan? Nah, jadi buat kalian nih yang jualan di Shopee tanpa branding, gue mau bilang sih, congratulations, lu baru aja jadi budak diskon. Kenapa kayak gitu? Karena kalau lu nggak punya branding, lu tuh bakal perang harga sampai mampus. Karena di Shopee tuh udah ada kayak ratusan ribu seller yang perang harga mampus-mampusan. Apalagi sekarang tuh seller orang Cina langsung itu udah mulai jualan di Shopee gitu. Ya. Jadi orang Cina langsung, mereka ngerantau di sini, mereka buka kantor di sini, buka gudang di sini, mereka jualin produk mereka yang di mana di Cina itu udah murah. Dan masuk sini, ya mereka jualin dengan harga mereka dong. Kita udah nggak bisa bersaing lagi, jujur aja gitu. Iya orang Cina sih, kalau kalian kepik 2 itu isinya, ya mungkin kalian lihat semuanya Cindo nih, kita kan Cindo gitu kan, banyak lihat Cindo tapi banyak juga yang langsung Cina asli, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, orang Cina asli langsung datang ke sini. Namanya di Pik 2 tuh, nongkrong di restoran-restoranan, ya gitu-gitulah, restoran mewah gitu kan. Jadi udah banyak yang langsung buka toko di sini gitu, buka pabrik di sini. Dan kita juga udah rasain gitu ya, kayak ada Ya. satu barang nih, misalnya kita ngomong botol gitu, botol minum. Hari ini ada yang jual 100.000 gitu, besoknya ada yang jual lagi 70.000, besoknya lagi 50.000, besoknya lagi 20.000 sampai habis itu harga. Iya, sampai kan? bawah banget. Sampai bawah banget. Jadi mau sampai kapan kalian perang harga kayak gitu kalau kalian nggak Iya. punya branding gitu kan? Iya, branding tuh kuat. Nah, gue mau kasih tips juga nih, kalau kalian mau branding, mau marketing ya, jangan pernah kalian pakai media agency. Menurut gue jangan. Karena media agency itu mahal ya. Gue punya temen beberapa yang pegang media agency itu, lu sebulan bayar 11 juta buat marketing. Ya memang marketing mahal ya. Cuma kalau di konsep gue marketing nggak mahal lah. Gue punya cara kita sendiri ya buat marketing gitu. Jadi nggak perlu lu kalau masih misalnya modal lu misalnya 30 juta, lu bayar media agency 11 juta. Lu mau stok barang berapa banyak gitu, sedikit apa lu stok barang kalau misalnya bayar agency itu bisa 11-20 juta, ya kan? Jadi kalian masuk ke member kita ya, kita ajarin gitu. Jadi nggak perlu lu bayar media gitu 11 juta, 20 juta tuh buat apa gitu. Jadi kayak sebenarnya ngomong fakta aja lah gitu. Startup yang modalnya recehan gitu, tapi maksa gitu pakai media agency, itu namanya bunuh diri. Itu bunuh diri, Itu serius. bunuh diri, serius. Kalau misalnya bisnis lu udah setingkat Holy Wings misalnya, Style Holy Wings punya Koendro misalnya, Pusat Gadai misalnya kayak gitu, udah sekelas itu lu pakai media agency karena waktu lu itu nggak bisa dibeli gitu loh, misalnya kalau udah setitik itu ya. Jadi lu harus gandeng perusahaan orang yang media agency ini buat masarin gitu loh. Karena waktunya Koendro tuh terbatas, nggak bisa lagi ada konten-konten kayak kita gitu loh. Ya nggak, konten kita kayak kita podcast udah nggak bisa. Jadi menurut gua kalau modal kalian masih kecil, branding sendiri gitu, nggak perlu lu bayar orang buat media gitu, nggak usah. Keluarin badan lu sendiri gitu loh. Ya itu nama buang duit ya, lebih ke buang duit ya, say gitu. Jadi sebenarnya yang kalian butuhin itu cuman strategi ya, cara
cara organik biar FVP gimana, branding, biar orang-orang kenal lu gitu kan. Cara efisien deh pokoknya buat grow bisnis. Nah itu semuanya kita ajarin di Seventeen Club. Jadi lo nggak perlu pakai media agency yang mahal-mahal itu. Itu namanya bunuh diri soalnya gitu, bukan malah investasi ya, jadi Iya. bunuh diri gitu. Iya, asal lu pada berani keluarin muka di kamera. Keluarin muka di kamera tuh harus. Jadi Kalau lu buat masih nggak ada modal ya, modal lu pas-pasan keluarin muka lu lah di media. Nggak usah so artis lu. Jadi buat kalian yang masih mikir kayak, aduh itu kan media agency itu kayak jalan ninja gitu Cici. Itu sebenarnya media agency adalah shortcut buat orang yang duitnya tuh udah kebanyakan dan orang yang udah nggak punya waktu buat ngatur-ngatur konten kayak gitu buat Iya, ngatur-ngatur media. iya. Jadi media agency itu bagus sih, sebenarnya bagus. Tapi buat orang yang perusahaannya udah besar sekali gitu loh. Kalau yang masih merintis nggak perlu. Dan menurut gua ya, lu pada kalau ngepost konten di Instagram misalnya, cuma ngepost kayak postan doang yang bisa digeser-geser di slide-slide tuh, kayak kasih pengetahuan tuh bullshit ya. Maksudnya nggak bakal ngefek gitu loh. Karena harus bikin reels gitu, bikin gebrakan gitu loh buat brand kalian gitu loh. Ada formatnya, nanti ada formatnya, pasti gua ajarin di komunitas kita ya. Format kita selalu sama, nggak harus bikin podcast kayak begini ya baru bisa viral. Kan bikin brand sendiri juga bisa viral, nggak harus jualan kayak gini-gini, itu nggak perlu. Pokoknya ingat power of branding gitu, karena branding lah yang bikin produk kalian dilihat lebih berharga dari sekedar angka doang gitu ya. Iya, benar. Karena jujur aja nih, tanpa branding orang tuh bakal lihat produk lu tuh cuman angka. Kayak misalnya lu beli baju gitu, tapi lu nggak punya branding, kayak brand lu tuh nggak terkenal bajunya, lu jual dengan harga 100.000, orang tuh pasti bakal mikir kayak, alah nih apaan sih baju nggak ada brand juga, apa harganya 100.000 gitu kan. Tapi kecuali lu beli baju Zara gitu kan, Iya. bajunya kan 500.000, tapi lu bakal beli nggak? Beli. Beli. Karena Kenapa? aku percaya brandnya. Iya ya kan. Nah Ntar dong, itu branding. itu branding gitu. Terus banyak juga nih orang-orang yang bilang kayak mereka masih percaya kalau misalnya jadi kaya itu harus dengan modal gede, kayak segala sesuatu tuh bisnis tuh harus modalnya gede gitu. Iya. Iya benar, nggak harus lah. Nggak harus, ya kan? Bikin begini 5 juta. Padahal kita sebenarnya kita planningnya, ya duit mau keluar seberapa banyak nggak masalah. Tapi setelah kita jalan pelan-pelan, modal kok cuma segini ya. Iya. Padahal biasanya kita udah planning keluarin 100 juta buat bikin bisnis kayak gini. Tapi pas jalan cuma 5 juta. Ya kan? Pokoknya yang paling penting itu efisiensi modal. Lu cut off semua pengeluaran yang nggak penting dan nggak perlu gitu. Efisiensi modal, ya. Kalau misalnya lu masih baru nih, tapi lu udah kayak lu udah kayak, aduh butuh karyawan, aduh butuh kantor. Selama lu bisa kerjain semua itu sendiri, selama lu bisa kerjain semua itu di rumah, dan lu masih belum perlu banget, cut off semua Iya. modal-modal dan pengeluaran yang nggak penting gitu. Karena itu bisa lu pakai buat growth bisnis lu, bisa lu putar lagi buat scale up bisnis lu gitu. Jadi mending lu puterin hal itu gitu. Iya. Kita juga pakai karyawan kalau karena udah di titik ini ya. Baru kita hire karyawan. Seberapa banyak tuh kita karyawan dipakai gitu. Jadi tapi kalau kalian udah bisnisnya udah besar, misalnya omsetnya udah besar, jangan takut lah pakai karyawan ya. Karena kalau pakai karyawan itu bisa membantu kalian ini loh, bisa gimana ya? Bisa jadi bisa gampang berkembang gitu, asalkan karyawannya bagus ya. Jadi ingat, kalian tuh sebenarnya bisa mulai bisnis dengan modal yang kecil asal kalian tahu strategi yang benar gitu. Kalian bisa bagi duitnya tuh ke hal yang benar gitu. Jadi kayak, karena di Seventeen Club itu kita tuh barangnya tuh nggak harus mahal gitu. Kalian mau cari barang yang even ada yang 1 yen ya kan? Iya. Banyak loh orang yang pesan di kita barang-barang 1 yen gitu. Dan pokoknya formatnya tuh sama guys. Kalian tuh kalau misalnya masih baru nih, lu jualin barang, terus lu dapat untung, dapat margin, repeat, putar terus, compound terus. Karena gue juga dulu kayak gitu. Kayak cara gue gedein bisnis yang modalnya cuma 500.000 itu kayak gitu. Bener-bener untungnya tuh nggak gue tarik sama sekali. Bahkan gue yang nombok gitu buat modalnya Iya. gitu. Pokoknya satu hal, lu harus berani gitu keluarin modal. Karena kalau misalnya lu cuman masih berharap sistem dropship, karena banyak juga gitu yang kayak ngechat gue,
Ci, kalau sistem dropship itu bisa nggak ya? Soalnya aku takut gitu ngestok barang. Jujur dropship itu nggak bakal works gitu. Karena first of all, lu nggak punya barangnya. Lu mau kontenin apa gitu? That's the first thing. Gue selalu bilang kayak, kalau misal kamu dropship, kamu mau kontenin apa gitu. Iya. Dan dropship itu sistemnya apa kayak lambat banget growth bisnisnya gitu kan. Pokoknya Dan kalau dropship juga untungnya pasti dikit banget dong. iya dikit banget karena itu belum barang orang itu. lu udah jadi orang keberapa gitu ya kan. Jualin barang orang itu kalau sistemnya komisi gitu loh. Sistem komisinya yang besar gitu loh. Kayak jualin barang-barang yang kayak asuransi properti, jangan jualin dropship. Barang-barang jepitan rambut tuh dropship gitu kan. Mau untung berapa lu? 2.000, 3.000 itu Iya, kayak buat dan bayar yang- parkir doang abis. Yang ini lo dropship nih. Tapi kan yang punya kan orang-orang lain kan. Orang lain ini bisa banting harga semau dia. Lu dropshipin barang dia ya lu udah pasti kalah. Dia bisa banting harga sampai tanah kok. Gimana lu mau jualin barang dia? Jadi sebenarnya simpel aja gitu kan. Lu jualin barang yang mau mulai dari modal kecil nih ya. Lu jualin barang, lu dapat margin, repeat. Simple, cuman kayak gitu doang. Jadi kalau misalnya alasan lu masih belum punya modal, itu sebenarnya cuman pembenaran diri lu aja gitu. Iya. Buat kalian yang masih males gitu ya. Iya, oke. Sekarang gue mau nanya lu nih. Menurut lu FYP itu ya, FYP di TikTok itu tuh harus nge-ads gak? Dan harus kayak lu punya karyawan banyak buat bisa lu FYP di TikTok? Enggak. Nggak perlu, Jujur kan? enggak gitu. Lu bisa FYP kok tanpa bayar media agency. Lu bisa gitu. Kita nggak bayar media agency sama sekali. Sama sekali gitu. Jadi Karena buat menurut gua gampang banget cara viral ya. Gampang banget. Jadi kok kalian bingung caranya viral, makanya masuklah, kita ajarin lah pelan-pelan. Pasti viral kalian punya konten. Kalau perlu kalau kalian bilang, oh lu viral karena bikin podcast, karena lu jualan kelas, coba ya nanti mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ya. Tunggu kita bikin ini proper. Kita bikin satu brand. Kita brandingnya sendiri gitu loh. Brandingnya sendiri pakai format apa yang gua kasih di Discord. Jadi nggak ada format yang kita sediain itu loh, itu bisa buat semua bisnis. Gitu. Jadi buat kalian yang masih kemakan sama omongan media agency gitu, biar bisa FYP. Lu jangan kira FYP itu cuman buat orang yang bayar media agency ya. Karena please deh, itu cuman ilusi marketing mereka buat nyedot duit kalian gitu. Karena sebenarnya lo kalau mau belajar cara FYP itu gimana, lo bisa belajar sendiri tanpa harus membayar media agency gitu. Iya. Karena sebenarnya FYP itu gampang, cuman soal strategi, konsistensi, dan lo harus ngerti gitu cara mainin algoritma. Dan di 17 Club itu kita udah nge-spill ya semua di situ di modul-modul kita. Kita ajarin cara organik gimana biar lu bisa FYP dan biar lu bisa kuasain algoritma gitu, ya kan? Iya. Jadi konten lu tuh bisa naik tanpa lu harus bayar puluhan juta ke media agency gitu, ya kan? Dan lu kalau konten jangan lemes-lemes nadanya. Konten semangatan dikit gitu loh. Semangat gitu loh kalau konten, jangan lu misal storytelling di Instagram. Iya, gue punya bisnis udah bangkrut 100 juta. Itu siapa yang mau nonton? Gue kalau nonton langsung gini gue. Nggak semangat gue nontonnya kayak gitu. Mending kalian daripada lemes-lemes gitu, kalian sambil teriak gitu kan. Orang tuh itu kayak bakal viral deh, ya gak sih? Iya, lo harus mikir gimana caranya tarik bola mata manusia gitu loh. Biar Iya. tahan di page lu gitu. Jangan sampai dia scroll gitu. Lu mikirin gimana caranya. Iya, karena gue juga pernah lihat nih ada yang nge-live jualan, dia sambil acting nangis-nangis. Iya. Iya, sumpah. Gue kan pernah kirim kan live-nya ke lu. Gue Iya, bilang, iya. anjir ini cara marketingnya keren banget deh gitu ya kan. Iya, keren. Gue jadi nonton padahal gue gak ada niat buat beli produk dia sama sekali. Iya. Karena ya lucu aja gitu, dia sambil acting suami istri gitu kan. Suami istri dia sambil acting kayak istrinya nangis-nangis, terus suaminya marah-marah gitu. Pokoknya kalian tuh harus dapetin ide-ide kayak gitu. Iya, benar. Jadi buat kalian yang masih percaya sama media agency gitu. Media agency itu cuman shortcut buat brand gede. Buat kalian Buat yang brand masih gede, kecil, ingat ya. ingat. Kita nggak bilang apa ya? Kita bukan Kita nggak bilang nggak bilang jelek ya. Iya. Jadi media agency kita nggak bilang jelek, tapi buat yang merintis, it's a big no gitu kan. No banget pokoknya. Lu pakai media agency tuh goblok banget kalau pakai media agency. jadi buat kalian nih yang masih kecil, mending lu pakai otak gitu. Bukan kuras duit ya. Iya, gitu. Viral gampang. Kita ajarin sini lu nggak perlu bayar kita 11 juta, 15 juta. Ngapain lu bayar kita
11 juta buat viral doang, gue ajarin nanti. Nggak, nggak susah lah, nggak susah. Formatnya ada. Kita game plan-nya ada. Buat ini aja, buat Seven Secret, kita game plan-nya ada. Jadi sebenarnya FYP itu gampang. Ya. Kalian harus tanemin FYP itu gampang. Buat kalian nih memang ya, kadang-kadang tuh ada yang cerita gitu ke gue kayak, Ci, aku udah ngepost terus nih, udah konsisten ngepost terus, tapi kok masih nggak ada yang FYP ya? Kalian coba deep research lagi ke akun kalian, ke konten-konten kalian. Kenapa konten gue tuh nggak FYP sih? Apakah konten gue kurang menarik? Apakah konten gue kualitasnya udah bagus kayak gitu? Karena coba posisiin diri kalian nih. Kalau misalnya kalian lihat konten kalian, apakah kalian bakal nonton atau kalian bakal skip? Ya kan? Gitu. Iya, benar. Dan itu juga salah satu pro tip buat orang yang mau jualan gitu. Pokoknya selalu posisiin diri kalian sebagai customer. Iya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat nih produk kalian sendiri, kayak anggaplah kalian sebagai pembeli. Misalnya lu lihat baju gitu, lu jualan baju dan lu posisiin diri lu sebagai customer untuk all shop baju lu ini. Kayak lu bakal beli nggak dengan foto produk yang begini gitu, lu bakal beli nggak dengan brand yang begini gitu. Apakah lu bakal beli? Kalau belum, lu evaluasi lagi apa yang masih kurang dari all shop lu gitu. Iya, dan lu jangan terus-terusan ikutin maunya diri lu gitu loh. Misalnya, lu mau bikin konten nih, lu tahu konten yang lu bikin tuh nggak bakal viral. Misalnya yang viral tentang apa ya? Misalnya tentang A nih, misalnya A viral, tapi lu bikin konten B karena ngikutin ego lu. Gue banyak ketemu orang begitu tuh. Dan mereka nggak mau lakuin hal A karena bukan diri mereka katanya. Terus mereka maunya lakuin hal B gitu misalnya. Ya nggak bakal bisa karena netizen tuh maunya A gitu, yang lagi viral tuh A, yang B tuh nggak jalan. Jadi jangan semau-mau lu gitu bikin konten, ikutin apa yang lagi viral. Lu ngekor gitu, kayak kereta aja gitu loh. Jadi jangan kebanyakan alasan juga, jangan kayak aduh gue kayak nggak mau deh bikin konten ini, aduh gue kayak malu deh bikin konten ini. Samuel juga dia tuh dulu nggak mau banget muncul di depan kamera, tapi karena keharusan branding itu dia rela muncul di depan kamera. Benar. Jadi Gua lo nggak merasa pernah kebanyakan alasan ya gitu. Gue nggak pernah mau Jadi- di kamera. Ini gue ya Jadi, gue karena menurut gue sharing yang terbaik itu, sharing informasi yang terbaik itu lewat media gitu loh. Lu bisa jangkau banyak orang. Karena lu mau duit atau lu masih mau muasin ego lu gitu, kayak aduh gue nggak mau deh, kayaknya malu deh, kayak gini-gini malu deh, gue takut teman gue ngehujat gitu, gue takut teman gue komen ini dan itu. Emang Nggak- mereka ngasih lu duit gitu? Nggak usah takut hujat, lu kalau udah banyak duit itu yang hujat tuh lu tutup aja banyak berat gitu, langsung diem lu udah, lu kasih pret gitu udah. Nggak usah ribet. Ya paling itu dulu aja sih ya. Itu dulu aja ya. Kita next di podcast selanjutnya ya. Sip, oke. Oke, thank you guys.